you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nabil. Ini adalah cerita pertamaku yang ingin aku bagikan kepada kalian. Salah satu pengalaman horor dan cukup membekas dalam ingatanku ketika aku masih kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Jadi kampusku ini ada di daerah Jakarta Selatan, dan dia salah satu kampus yang udah berdiri dari beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi ini bisa dibilang bangunannya ini bangunan lama lah ya. Lalu bentuk kampusku ini tidak seperti kampus pada umumnya. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Jadi kalau biasanya kampus itu kan kayak ruang gitu ya, ada banyak, misalnya di fakultas B ada di gedung ini, fakultas C ada di gedung ini, atau ada di fakultas E ada di gedung mana. Nah kalau di kampusku itu satu gedung itu isinya semua fakultas dari D3 sampai S1. Jadi kalau untuk yang S2 itu di beda tempat, jadi kampusku ada dua gitu. Nah ini kampus yang pertama. Terus bentuk kampusku itu seperti letter U ya, dia letter U bentuknya. Dan dimana kalau yang tadi aku bilang kampus itu kayak per fakultas di gedung-gedung itu, kalau dia tuh di lorong-lorong. Jadi cara gampang membayangkannya itu seperti lorong-lorong rumah sakit gitu, bangsal-bangsal rumah sakit. Dan sebutannya itu kayak blok 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 blok di lantai, di dalam gedung kampusku itu. Kampusku itu 4 lantai, dan 1 basement. Jadi kalau dihitung dia ada 5 lantai lah ya. Karena dia bentuknya letter U gitu ya. Kan kalau huruf U itu punya 3 sisi kan. Sisi kanan, sisi tengah, dan sisi kiri. Tengah yang kayak bikin huruf U gitu ya. Jadi bayanginnya tuh U-nya U yang tak gitu, bukan U yang setengah lingkaran. Nah di sisi sebelah kanan itu adalah tempatnya blok 1, blok 2, dan blok 3. Lalu di sisi tengah, karena itu selasar, itu tuh kayak ruang kosong aja, kayak untuk lalu lalang. Kalau untuk ngumpul-ngumpul ya namanya juga selasar itu ya, kayak lapangan, bukan lapangan, kayak lahan kosong aja buat lalu lalang gitu. Jadi kosong, nggak ada ruangan apa-apa. Lalu di sebelah kiri itu hanya ada blok 3. Jadi dia tuh emang letter U tapi nggak bener-bener U banget gitu. Makanya yang sebelah kiri hanya ada 1 orang aja, si blok 3 ini. Lalu di lantai 2 sampai lantai 3, bagian kosong yang di lantai 1 tuh yang selasar, bagian atasnya itu adalah penghubung untuk menghubungkan blok 3 dengan blok 1, 2, dan 4. Dan juga tentunya di sisi-sisinya ada ruang-ruangan lagi, entah itu ruang dosen, entah itu ruang buat ngisi KRS, dan ruang segala macamnya. Paten atau area kekuasaan wilayah kelas utama diadakan gitu. Nah area-area utamaku itu yang biasanya kelas dipakai untuk pembelajaran keseharian itu di lantai 2 sampai lantai 4. Jadi bisa dibilang lantai 2, 3, 4 itu kayak kuasanya fakultasku. Dan sebelum kita masuk ke cerita,
karena kampusku ini adalah gedung lama yang tidak memungkiri jika banyaknya urban legend yang ada di sana. Dan salah satu cerita terbanyak atau yang banyak menyimpan cerita itu adalah di blok 3 lantai 3, tempat di mana fakultasku berada. Dan lantai 4. Jadi kalau untuk lantai 4 itu hampir semua lantai 4 itu dia sedikit banyak menyimpan cerita. Dan hanya di lantai 4 itu yang tidak saling terhubung antara blok 3 dan blok 4. Jadi kalau kita mau pergi ke blok 3 lantai 4, terus kita mau nyebrang ke blok 4 lantai 4, kita harus turun lagi ke lantai 3 untuk nyebrang ke blok 4 lantai 4 atau blok 2. Begitu juga dari blok 2, 3, dan 4, kalau di lantai 4-nya juga dia nggak bisa langsung nyebrang gitu, langsung lurus, tapi harus turun ke lantai 3-nya. Oke, sekarang kita masuk ke hari kejadian. Jadi, fakultasku itu mempunyai sebuah acara tahunan yang dimana setiap tahun kami melakukan acara ini, mengadakan acara ini. Dimana pada acara tersebut kita akan merekrut banyak panitia dan melibatkan pesertanya ikut ke dalam kegiatan itu. Di hari itu, kami sedang rapat sekaligus geladi kotor. Jadi, semua mahasiswa fakultasku andil di dalam kegiatan hari itu. Karena kita mau geladi kotor ya, jadi geladi kotornya itu jadi kayak ada penampilan-penampilan lah yang akan ditampilkan pada acara. Dan gak semua penampil itu panitia, jadi penampil itu juga ada yang anggota biasa. Jadi makanya di hari itu semua anak berkumpul gitu, dari angkatan yang paling muda sampai angkatan yang mau lulus. Saat itu kami menggunakan ruangan di lantai 4, di blok 3 lantai 4. Sebenarnya kegiatan di lantai 4 jika sudah di atas maghrib atau di atas jam 6 itu dibatasi. Jadi jarang sekali digunakan lantai 4 itu untuk kegiatan pembelajaran atau kuliah malam. Karena di kampusku juga ada kelas karyawan yang dimana kelasnya malam, lantai 4 itu hampir tidak pernah digunakan. Jarang lah dibatasi gitu. Mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena harus aku akui, jika sudah malam atau menjelang malam, lantai 4 itu hawanya agak sedikit berbeda. Tapi di hari itu kami meminta izin kepada pengurus ruangan atau lantai untuk menggunakan ruangan di lantai 4. Karena ruangan di lantai 4 itu ruangannya luas-luas gitu dibanding lantai 3 dan lantai lainnya. Jadi ruangan itu bisa kayak untuk menampung semua peserta dan panitia. Dan kebetulan kami mendapat izin. Tadi seperti yang aku bilang di awal ya, kalau lantai 4 itu hawanya sedikit berbeda. Dan entah mengapa di hari itu pun lebih berbeda dari biasanya gitu. Hawanya aku agak sedikit lupa sih, tapi memang agak beda aja gitu, kayak terasa sedikit mencekam. Padahal kita ramai-ramai. Tapi memang kelas yang digunakan hanya ruangan yang kami pakai gitu. Awalnya poin-poin aja nih, masih oke, karena kami mulai rapat sekaligus gladi itu after jam 5. Karena apa? Karena setelah jam 5 semua mahasiswanya bisa untuk berkumpul, karena tuh kelas terakhir biasanya jam 5 untuk kelas yang reguler. Ketika kami mulai gladi, itu masih aman pada awalnya. Sampai ketika masuk ke dalam gladinya penampilan anak-anak paduan suara atau padus ya kami sebutnya. Tiba-tiba jendela di ruangan itu jatuh. Jadi dia terlepas gitu dari tempatnya. Yang hanya biasanya dibuka tutup itu jatuh, bener-bener jatuh ke bawah. Ketika kami cek, itu tidak ada angin yang memungkinkan bisa menjatuhkan jendela itu. Dan jendela ini tuh terbuat dari kayu ya.
dan dia tuh agak cukup berat. Jadi kayak agak, kok dia bisa jatuh gitu. Kami semua kayak terdiam ketika jendela itu jatuh. Kami terdiam, mulai berpikir aneh-aneh, tapi salah satu panitia bilang, udah nggak apa-apa, ini mah memang jendelanya suka copot, itu soalnya skrupnya kendor, nanti minta benerin aja. Oke, mungkin iya karena gedung lama kali ya, mungkin jendelanya belum diperbaiki jadi jatuh. Oke, jadi tuh saat itu Pak Dus itu dia kan akan menampilkan beberapa lagu ya. Jadi ketika jendela itu jatuh, itu mungkin baru lagu pertama gitu. Akhirnya dilanjutkanlah Geladi Kotornya anak-anak Pak Dus. Ketika anak-anak Pak Dus sedang geladi lagu yang kesekian, aku memperhatikan gelagat salah satu teman seangkatanku, kita sebut aja AA. Gelagatnya AA tuh agak aneh gitu. Dia seperti gelisah dan kayak sedang menahan sesuatu. Dari tiba-tiba dia memejamkan mata, tapi raut wajahnya itu kayak cemas. Lalu tiba-tiba dia kayak menghibas ke arah telinganya seperti mengusir sesuatu. Tapi di sana belum terlalu banyak yang notice. Aku sempat berpikir, atau mungkin AA sedang tidak enak badan ya. Sampai puncaknya, tiba-tiba AA berlari meninggalkan formasi barisan paduan suara. Dia berlari keluar ruangan dengan gestur yang masih mengibas-ngibaskan seperti sedang mengusir sesuatu. Kami awalnya diem kayak, AA kenapa tiba-tiba keluar? Lalu dengan cepat, anggota Padus yang lain dan juga beberapa panitia mengejar AA untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ketika beberapa panitia mengejar AA, geladi terhenti, kita semua kayak terdiam gitu, kayak hari ini kenapa ya? Sebenarnya ada apa sih di hari ini? Dan tiba-tiba suasana tuh makin aneh gitu hawanya. Sampai seorang kakak tingkat yang dia tuh berdirinya tepat di depanku. Jadi tuh awalnya kan kami duduk memang ya, ngedeprok gitu karena bangku-bangku di sana disingkirin, jadi kami duduk di atas lantai, tidak di atas bangku karena biar luas juga, biar muat semua anak-anaknya. Yang tadinya duduk kami bangun karena kan tiba-tiba AA kabur ya keluar formasi gitu. Kakak tingkat yang awalnya duduk di depanku, dia juga berdiri kan, tiba-tiba dia terjatuh pingsan tepat di pangkuanku. Karena aku tepat di belakang dia, jadi dia jatuh ke arahku, otomatis aku menahan tubuhnya itu. Ketika dia pingsan, ramailah teman-temannya menghubunginya kan. Lalu karena di ruangan itu cukup banyak orang dan hawanya agak ngap gitu kan, kami memutuskan untuk memindahkan kakak tingkatku ini, kita sebut aja Kak Dea. Kami memindahkan Kak Dea ke ruangan seberang. Jadi ruangan yang berhadapan dengan ruangan yang kami gunakan untuk geladi. Itu semuanya teman-temannya Kak Dea, hanya aku sendiri yang adik tingkat. Karena kebetulan Kak Dea itu pingsan tepat di belakangku gitu. Jadi aku sedikit membawa Kak Dea. Ketika sampai di ruangan seberang, kami menidurkan Kak Dea dengan beralaskan pahaku sebagai bantalannya. Kami mencoba membangunkan Kak Dea dan aku kurang tahu situasi di ruang sebelah itu kayak gimana. Tapi yang jelas tuh aku sempat mendengar kayak mulai terasa kerusuk gitu, kayak udah gak tenang lah, seperti ada hal-hal lain. Tapi aku kurang tahu karena saat itu aku sedang fokus untuk menyadarkan Kak Dea. Teman-temannya Kak Dea juga berusaha membangunkan Kak Dea kan, Dek bangun gitu. Akhirnya tidak lama kemudian Kak Dea samar-samar membuka matanya. Ketika Kak Dea membuka mata, hal yang pertama kali Kak Dea katakan adalah, "Aku mau kopi," dengan suara
yang amat sangat pelan. Di situ aku yang tidak, saat ketika Kak Dea mengatakan ingin kopi, aku tidak paham dengan situasi itu, kayak, kok orang bangun pingsan mintanya kopi gitu. Tapi di situ sebenarnya aku pengen kayak tertawa gitu, kayak, Kak ngapain minta kopi? Tapi itu aku urungkan karena melihat ekspresi teman-temannya Kak Dea tuh kayak raut-raut kaget, cemas gitu kan, kayak langsung beberapa di antara mereka pun bilang kayak, Dek istighfar, Dek baca-baca, Dek baca-bacaan, Dek istighfar, bangun Dek bangun. Aku masih dengar Kak Dea samar-samar, gue mau kopi, tapi pelan banget suaranya. Sampai salah satu temennya tuh bilang, Dek lu jangan aneh-aneh, istighfar, baca-bacaan. Ketika Kak Dea mulai sedikit agak sadar, dia ingin bangun gitu ya dari pangkuanku, cuman masih berat, dan Kak Dea tiba-tiba menunjuk ke arah pintu, karena pintu masih terbuka. Jadi dari ruangan kanku yang dari ruangan aku dan temen dan kakak-kakak membawa Kak Dea dengan ruangan tadi yang kami gunakan untuk geladi itu terlihat gitu pintu-pintunya. Kak Dea menunjuk ke arah pintu sambil bilang, itu siapa? Padahal di sana tidak ada siapapun yang berdiri di depan pintu, baik di pintu ruangan kami ataupun pintu di ruangan yang kami gunakan untuk geladi. Kak Dea mempertegas kayak, itu di ruangan yang tadi ada siapa di pintu. Salah satu temannya Kak Dea langsung menutup pintu ruangan kami dan bilang, Dek udah istighfar. Terus Kak Dea sempat mau pingsan lagi, cuma dibangunin gitu sama teman-temannya, kayak, udah lo baca-bacaan, lo jangan kalah, lo jangan lemas gitu. Kayak, kenapa? Memang Kak Dea kenapa? Kalah sama apa yang ada di pikiranku pada saat itu? Akhirnya karena Kak Dea udah mulai sadar, aku serahkan Kak Dea ke teman-temannya dan aku izin pamit meninggalkan ruangan itu gitu ya. Aku kembalilah ke ruangan geladi tadi. Posisinya sudah tidak sekacau tadi, tapi sekarang tuh anak-anak udah kayak mulai berkumpul gitu, berkumpul bersama teman-teman dekatnya masing-masing. Aku kembali ke ruangan geladi, lalu duduk sama teman-temanku, mereka pada kayak nanyain keadaan Kak Dea kayak gimana. Lalu aku menceritakan kan, dengan muka yang ketika Kak Dea minta kopi itu aku cerita sama mereka kayak, kalian tau gak sih, masa tadi Kak Dea bangun-bangun pingsan tuh dia minta kopi. Kocak ya, biasanya kan kalau orang pingsan gak minta aneh-aneh, kenapa harus kopi? Dan ketika aku menceritakan itu, ekspresi teman-temanku tuh sama kayak teman-temannya Kak Dea tadi. Terus mereka bilang, Bil, lo beneran gak tahu? Hah? Gak tahu apa? Aku jawab gitu kan. Terus salah satu temanku bilang, biasanya kalau kayak suasana kayak tadi tuh, terus tiba-tiba dia pingsan, dan ketika dia bangun dia minta kopi, itu yang minta itu bukan dia. Jadi aku terdiam, berusaha mencerna apa yang dibilang temanku. Ketika aku mulai menangkap apa maksudnya, jadi maksud lo tadi tuh Kak Dea ketempelan gitu, terus pas dia minta kopi tuh bukan dia gitu. Iya bukan, itu biasanya tuh sesuatu yang masuk sama tubuh Kak Dea. Dan antara gue juga lupa sih sebenarnya kopi itu antara Kak Dea mau ngeluarin si isinya dengan kopi atau si makhluk itu yang minta kopi. Dudukku meremang seketika di situ kan, kayak serius, jadi tuh kopi itu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin
teman-teman bisa komen ya di bawah, apakah benar itu ada kaitannya kopi dengan hal-hal seperti itu, karena itu juga baru pertama kalinya aku mendengar tentang hal itu. Lalu keadaan udah mulai tenang, sampai tiba-tiba salah satu kakak tingkatku yang lain bangun dari tempat mereka kumpul, teriak lalu banting pintu. Kayak, wah ini udah gak beres nih suasananya nih. Jadi kayaknya kakak tingkatku yang lainnya juga ketempelan gitu, karena langsung ditenangin sama teman-temannya. Dan akhirnya pertemuan hari itu diselesaikan, dibubarkan semuanya. Jadi yang tidak berkepentingan atau yang rumahnya jauh diizinkan untuk pulang. Mau yang rumahnya jauh, mau yang rumah dekat, pokoknya disuruh pulang lah semuanya. Karena hari juga semakin malam, gitu kan. Jadi itu sih pengalaman yang menurutku cukup menegangkan ya, dan terjadi di kampusku sendiri waktu itu. Dan tadi aku kayak lupa deh menceritakan waktu kejadiannya ini tuh lewat maghrib, jadi emang udah menjelang malam, dimana emang jam-jam rawan di lantai itu. Dan buat kalian yang ingin tahu apa yang terjadi dengan teman, apa yang terjadi dengan AA ketika dia meninggalkan ruangan dengan membaskan tangan seperti mengusir sesuatu, beberapa hari kemudian atau besoknya aku lupa. Jadi aku ketemu tuh sama AA, kita di kelas yang sama saat itu. Aku nanya sama AA kan, waktu gladi kemarin lo kenapa? Kok tiba-tiba kayak gitu sih? Nah ternyata di situ AA cerita, sebenarnya AA itu dia nggak bisa ngeliat ya, nggak sensitif juga, cuman memang saat itu kondisi dia tuh kayak udah sakit gitu, nggak enak badan. Kan biasanya katanya kalau yang nggak enak badan tuh bisa jadi sensitif dan bisa melihat gitu. Si AA bilang ketika kita lagi gladi padus tuh dia ngelihat sebuah sosok. Aku agak lupa sosoknya itu apa, dan sosoknya itu mau masuk ke tubuh dia. AA bisa merasakan itu, makanya dia seperti membuat gestur mengusir sesuatu gitu. Awalnya AA mencoba menahan, dan sampai akhirnya AA tidak kuat. Makanya dia pergi meninggalkan ruangan. Dan fakta mengejutkan lainnya adalah ketika sampai kosan dia, dan setelah meninggalkan kampus dia langsung ke kosannya, ditemenin juga sama beberapa panitia. Karena AA ini anak rantau ya, jadi dia ngekos gitu. Sosok itu muncul lagi dan merasuki teman sekamarnya. Jadi kata AA itu ketika hari itu tuh kayak cukup panjang ceritanya, karena sosok itu terus mengikuti AA sampai beberapa hari kemudian gitu, gak langsung hilang. Itu langsung merinding banget ketika AA cerita, karena rasanya diikutin dengan sosok seperti itu ya. Jika ada yang kurang dari penyampaianku, aku mohon maaf karena ini pertama kalinya aku berbagi cerita di Do You See What I See. Semoga cerita ini bisa menghibur bagi kalian yang mendengarkan, dan dimanapun kalian berada saat ini, tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat dan tidak terkena penyakit yang tidak kita inginkan. Kalau itu, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com